kuasa darahnya mengalir bagi hidup setiap kita. Mari Tuhan pagi ini Tuhan siapkan hati kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Biar pagi ini Tuhan kami bawa segenap hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Mari Tuhan kuasai hidup kami Tuhan, urapi hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kialalamaya satakalalamaya sikiratakalalalamaya sikiratakalalalamaya satakalalamaya sokoratakayalalamaya kialalamaya satakalalamaya kialalamaya kialalamaya Hallelujah.
Jemaat naikkan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Once again, what is the Lamb? You are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 What is the Hanya Engkau yang layak disembah. Anak Dombala Engkau yang berkah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami, Kau layakkan-Mu menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku, dirimu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan.
Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu Tuhan, yang menebus setiap kami. Ini waktunya kami bersorak-sorai, karena Engkaulah satu-satunya penebus. Engkau Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan, kami mau mendeklarasikan, kami mau bersorak-sorai karena Engkau, Yesus, yang sudah mati dan bangkit buat hidup kami. Mari saudara-saudara semua, sorakan haleluya. 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 Hey, kami bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari katakan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Hey. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah satu-satunya penebus. Dia sudah bangkit dan mati buat hidup kita sekarang. Maut dan maut masuk di dalam kemuliaan. Inilah umat yang dimenangkan. Inilah umat yang diselamatkan. Padam pam 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 pam. 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 Hey, hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan.
Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku, ku bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, di kata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku, bebaskan ku. Ku bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. ku telah Ku bebas. telah bebas, bebas, tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di Hal yang dalamku. siap dibebaskan pada hari ini. Kuasa darah-Nya, Mari sama-sama katakan. aku bebas. Ku Bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Kuasa darah-Nya yang membebaskan Ku setiap kita Pak. bebas, 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 Karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, Sekali lagi. aku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Haleluya. Ku bebas. Ku bebas. Kami percaya Tuhan, Kaulah kehidupan. Di dalam-Mu ada kehidupan yang menghidupkan setiap kami, membangkitkan setiap kami. Dan kami tidak akan pernah gentar, dan kami tidak akan pernah takut, karena Yesus kami hidup. Terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Hidup jadi penanti sebab Yesus hidup. Mari deklarasikan dan mari nyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia
Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak, Engkau tahu keadaan kami satu persatu di tempat ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami tahu Engkau sudah memberikan segala-galanya buat kami. Engkau sudah memberikan kelepasan, kemerdekaan, kebebasan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Bicaralah kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biar kami menangkap. Berikan kami hati seorang murid. Berikan kami tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman-Mu dapat tertanam dalam tanah yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang selalu memberi penerangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara.
Ya agak cepat anak-anak. Ya. Saudara, hari ini sebenarnya kita itu merayakan kemerdekaan. Ya. Hari ini kita itu merayakan pembebasan. Hari ini kita itu merayakan suatu kelepasan sebetulnya. Ya. Dan kita tahu tidak ada suatu kemerdekaan tanpa pengorbanan. Betul enggak? Ya. Kalau kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Tidak mungkin bahwa merdekanya Indonesia itu diraih dengan anugerah, enggak bisa. Kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan karena ada pahlawan-pahlawan yang berkorban. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau tadi kita katakan kita sudah bebas, kita sudah dimerdekakan oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Itu disebabkan karena ada pribadi yang mau berkorban untuk apa? Untuk memperdekakan saudara dan saya. Jadi suatu kemerdekaan itu tidak bisa diraih dengan biasa-biasa. Harus ada pengorbanan, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kemerdekaan, kebebasan ya, itu tidak bisa kita terima karena menerima begitu aja. Perlu yang namanya pengorbanan. Ya. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari dikatakan hari Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Pernah enggak saudara itu berpikir, oh kenapa ya dinamakan Jumat Agung? Nah, saudara, anak-anak yang saat ini di sini mikir, ya Jumat Agung enak, hore libur. Gitu, enggak sekolah ya. Kalau memikirkan yang penting pokoknya ada tanggal merah itu luar biasa. Enggak memikirkan apa sebenarnya dinamakan Jumat Agung. Ya. Hari ini semua anak-anak dan kita semua yang sudah tua-tua, yang masih remaja maupun yang sudah jadi Kristen beratus-ratus kali. Mungkin kalian ini merayakan yang dinamakan Jumat Agung. Tapi hari ini saya ajak kalian ini merenungkan kenapa dinamakan Jumat Agung. Kita tahu bahwa Jumat itu satu daripada 7 hari yang kita lakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Tetapi kenapa dinamakan Jumat Agung? Apa arti agung? Agung itu besar, ya. Agung itu besar, agung itu mulia, agung itu luhur, agung itu sangat hebat, agung itu megah. Ya. Saudara, kemarin pada saat hamba Tuhan datang ke tempat ini yang dari Uganda. Pada saat dia begitu masuk ke gedung ini, dia mengatakan, aku hatinya deg-degan. Ya, karena aku melihat suatu bangunan yang megah. Agung itu megah. Ini salah satu contoh. Jadi kalau saudara itu melihat setiap minggu kita akan menjalani dan kita setiap minggu itu kita akan melewati hari Jumat. Betul enggak? Dan anak-anak paling seneng kalau sudah hari Jumat. Karena besoknya apa? Ya. Jadi paling seneng itu anak-anak kalau sudah hari Jumat. Hore, besok boleh tidurnya sampai siang ya. Nah, jadi setiap minggu kita itu mengalami yang dinamakan hari Jumat. Tapi itu Jumat yang biasa. Biasa. Tapi hari ini kita memperingati yang dinamakan
Jumat Agung. Jumat yang luhur, Jumat yang besar, Jumat yang megah, Jumat yang mulia, dan Jumat yang sangat hebat. Kenapa? Karena begini, saudara. Karena begini. Ya. Hari ini kita memperingati seorang pribadi ya, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Yang merelakan hidupnya. Yesus Kristus itu sudah enak banget di dalam kerajaan surga, dekat Bapa. Tapi pada suatu saat Bapa bilang, kamu harus turun ke dunia. Jadi lahir di dalam dunia sebagai bayi. Dan hidupmu itu akan nanti akhirnya engkau akan mengembalikan ciptaanku. Kata Bapaknya. Saudara, semua ini diciptakan oleh Bapa. Aku tuh membuat sesuatu yang namanya manusia. Tapi manusia ini benar-benar menyakitkan hatiku, tidak mau menurut. Jadi dosa. Aku gak rela mereka masuk neraka. Jadi aku mengutus engkau untuk datang ke dalam dunia. Memberitakan kabar kesukaan. Dan itu harus kamu tebus. Tebus tidak bisa pakai darah yang biasa. Harus ditebus dengan darah anak domba. Dan engkau adalah anak domba. Engkau harus turun ke dalam dunia. Engkau harus mau mati. Untuk menebus semuanya. Kembalikan ciptaanku ini. Manusia-manusia ini ya, kembalikan kepadaku sehingga mereka tidak masuk neraka jadi miliknya iblis, tapi mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tugasnya ya. Dan saudara tahu pribadi yang seperti ini mempunyai penyerahan total. Jadi hari ini kita belajar ya, suatu kemerdekaan tidak bisa kamu dapatkan tanpa penyerahan total. Contohnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa hari Jumat Agung itu hari yang sangat bersejarah. Karena apa saya katakan bahwa Jumat Agung adalah hari bersejarah. Kalau tidak ada pribadi yang mau mempunyai penyerahan total, mengikuti apa yang Bapa mau, ya, saudara nggak jadi orang merdeka loh. Semua saudara yang di sini adalah penghuni neraka akhirnya. Tapi ada suatu pribadi yang begitu mempunyai suatu tekad penyerahan total. Ini hari yang bersejarah. Jumat Agung pada waktu itu adalah masa lembah penentuan buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, Bapak aku gak mau, gak akan jadi. Hari ini kita belajar tentang apa yang dinamakan dengan penyerahan total yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus itu sungguh amat sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat mengasihi dan memberkati saudara. Dan sangat-sangat memperhatikan akan tempat ini. Jemaat di tempat ini. Saudara, kalau saudara di tempat ini dan dimanapun juga saudara streaming, itu saya bisa katakan kalian ini orang yang spesial. Sungguh, saya mau sampaikan saudara, Tuhan itu sangat memperhatikan saya. Dan saya percaya saudara semua yang ada di tempat ini diperhatikan oleh Tuhan. Suatu saat menjelang Valentine, kita tahu Valentine itu adalah hari kasih sayang.
Lalu sebelumnya itu, sesudah itu tuh saya diberikan sebuah buket mawar yang berbentuk hati. Lalu yang memberi mengatakan, coba mami doa, ini mau ditaruh di mana? Saya doa dan Tuhan yang taruh di Maligai. Dan Maligai itu udah penuh di taman ya. Saya bilang, Tuhan ini taruhnya di mana? Ya udah di belakang tabut. Taruh di situ. Saya tidak punya kepikiran bahwa barang itu Tuhan akan melakukan sesuatu bukti cintanya. Ya. Tapi ternyata tiba-tiba keluar minyak. Saya kok keluar minyak ini. Ini bukti cinta lagi. Setiap kali Tuhan tuh menunjukkan bukti cintanya, bukti cintanya, bukti cintanya. Saya berpikir hanya sedikit. Jadi saya bicara kepada penjaga taman, udah masukin ke botol kecil aja. Karena saya berpikir ya mungkin Tuhan sedang ngasih cuma sedikit gitu. Jadi ditaruh di botol kecil. Tapi ternyata cara Tuhan bukan cara manusia. Itu contoh lihatnya. Itu hampir dapat dikatakan setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Terus keluar saudara. Saya bingung. Ini Tuhan mau apa? Pada saat saya tanya Tuhan, ini maksudnya apa? Ini bukti cinta. Tuhan itu adalah Tuhan, tapi dia pernah jadi manusia, jadi dia punya perasaan, saudara. Tuhan itu punya perasaan, karena dia manusia. Dia mengerti apa arti cinta. Dia mengerti perasaan saudara. Dan dia mengerti keadaan saudara. Lalu Tuhan katakan, kamu tampung semua. Nanti kamu bagikan pada saat kamu ulang tahun. Oh, setiap kali saya ulang tahun, mungkin saudara tidak terlalu memperhatikan, tapi ada beberapa orang yang memperhatikan, yang mempedulikan. Tapi Tuhan itu sangat mempedulikan. Sebelum apa-apa Tuhan itu sudah menyediakan segala-galanya. Dan ini terus ditampung. Dan sekarang sudah banyak yang dibotolin. Fokus saya adalah minta terus Tuhan supaya jangan sampai kurang nanti tanggal 6. Fokus saya hanya pada apa yang Tuhan berikan saat-saat ini. Lalu suatu saat Tuhan juga merindukan untuk saya itu membuat buku biografi dalam hidup saya. Sekarang bukunya sudah mau naik ke percetakan ya, untuk dicetak. Dan Tuhan katakan, nah ini kamu bagikan. Jadi nanti tanggal 6, dimanapun saudara berada, datanglah. Ya. Karena di sini ada suatu acara dengan hamba-hamba Tuhan Bahtera, tapi ada sesuatu hal yang spesial. Akan dibagikan buku ya, dan akan dibagikan minyak bukti cinta. Ya. Dan sesudah itu saya fokusnya ke situ. Apalagi saat ini dengan mau membuat buku dan sebagainya, saya pusatnya fokusnya ke tempat itu. Saya agak lupa apa yang Tuhan mau gitu ya. Tapi saya tetap mempersiapkan untuk khotbah pada hari ini. Karena Tuhan katakan Jumat ini buat kebaktian, kamu yang khotbah ya Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan suatu bahan-bahan tentang penyerahan total. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat memperdulikan saudara. Apa yang terjadi saudara? Kemarin sore, ya, tiba-tiba saya mendengar kabar di taman, tabutnya keluar darah. Ya. Mungkin bisa ditayangkan. Lalu di tempat daun
itu keluar darah, daun kesembuhan. Saat saya mendengar itu, hati saya terpukul. Saya meneteskan air mata. Dan saat itu saya ada di mobil. Saya katakan, Tuhan, ampuni dosa saya. Seringkali saya itu tidak bersyukur kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh tentang pengorbananmu di atas kayu salib. Tentang engkau membuat suatu pendamaian antara kami dengan engkau. Kadang-kadang aku kurang memperhatikan, kurang mengingat akan pengorbanan. Tapi hari ini, siang ini, engkau celikkan mataku. Oh, saudara lihat, darahnya itu kental banget, saudara. Bukan darah biasa. Ini darahnya kental banget dan agak kehitam-hitaman. Waktu saya melihat itu, saya bilang, Tuhan, tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan bukti bahwa engkau itu ada. Tapi engkau menyatakan di tempat ini. Mencelikkan mata saya. Kamu lihat, sekian ribu tahun yang lalu aku melakukan ini. Ini besok adalah Jumat Agung. Saya meneteskan air mata dan saya katakan, Tuhan, begitu engkau luar biasanya atas kita semuanya. Maka saya katakan, saudara, ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mungkin di seluruh dunia saya nggak tahu apakah ada yang mendapatkan hal seperti ini. Saya mau katakan inilah salah satu keajaiban dunia. Dan kalau tempat ini dipilih itu bukan karena kita baik. Hanya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sungguh saudara, semalaman saya kurang bisa tidur. Karena saya mengenangkan segala sesuatu. Sampai saya di sini tadi waktu penyembahan, saya bisa aja nangis terus. Karena saya tahu betapa luar biasanya kasih Tuhan atas saudara dan saya. Tuhan itu begitu sangat mengasihi saudara. Salah satunya adalah yang hari ini kita akan peringati. Suatu keputusan, suatu tindakan yang mengatakan, Bapak, aku mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupku, mengikuti apa yang engkau mau. Inilah yang dinamakan penyerahan total. Mari kita baca bersama-sama. Kalau kita lihat ya, ada lagu Hineni. Lagu ini mengatakan, Hineni ini aku Tuhan. Dikatakan, buat aku mengerti apa arti penyerahan total. Hari ini saudara, saya berdoa kita belajar tentang penyerahan total. Sekali lagi, tidak ada suatu kemerdekaan yang saudara dan saya alami secara jasmani dan rohani tanpa penyerahan total. Saudara tidak mungkin bisa masuk surga tanpa saudara menyerahkan hidup saudara secara total kepada Kristus Yesus Tuhan. Harus ada harga yang dibayar. Hari ini saya mau ngajak saudara, ayo ingat akan pengorbanannya. Ingat akan kasihnya. Gak ada satupun yang dapat menyelamatkan saudara. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar hari ini detik-detik Yesus itu menjalani penyerahan total. Kita akan baca bersama-sama
dalam Lukas pasal 22 ayat 14. Adalah malam perpisahan dengan murid-muridnya. Saudara, buat anak-anak yang kelas 6 mau masuk SMP, SMP masuk SMA, mungkin pada saat saudara sudah mahasiswa dan sebagainya, ada waktu yang dinamakan masa perpisahan. Tapi itu hal yang biasa. Biasa. Oh, nanti saya ada di sini masuk SMP punya teman-teman baru. Ya, yang di sini pisahan, mungkin ada yang dibawa keluar kota dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Tetapi detik-detik Yesus berpisah dengan murid-muridnya, itu amat sangat detik yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan baca ya. Ketika tiba saatnya, dikatakan. Ketika tiba saatnya, saat apa? Saat Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Saat Yesus mau masuk di dalam masa penyerahan total. Masa Yesus merasakan sudah mengerti, aku nanti bakal ditangkap. Dan saat ditangkap itu muridku semuanya akan meninggalkan aku. Yesus sudah tahu bagaimana perasaannya. Dan saat dikatakan sudah waktunya, mau tidak mau. Lalu Tuhan Yesus katakan, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Ada Yudas enggak? Ada. Yesus tahu enggak Yudas yang akan menyerahkan dia? Tahu. Bahkan sekalipun dia itu menyerahkan. Pada waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yudas pun dicuci. Saya yakin kalau saudara dan saya tahu persis orang itu mengkhianati kita, kalau bisa kita pisah, kalau bisa kita nggak mau ketemu. Kalau bisa, sudahlah. Kalau kamu mau berbuat jahat sama saya nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau bergaul dengan kamu lagi. Tapi pribadi Yesus bukan seperti itu. Dia tetap mencuci kaki muridnya. Termasuk Yudas. Saudara, hal yang seperti ini gak bisa lakukan, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, saudara. Gak bisa. Mungkin ada orang yang pernah menyakitkan, disakiti hati oleh orang tuanya dan dia lakukan akan hal itu, mencuci kaki, masih bisa. Tapi yang mengkhianati itu tidaklah hal yang mudah. Tapi Yesus lakukan itu. Mencuci kaki. Termasuk Yudas yang menyakitkan hatinya. Yang rela dan tega untuk menyerahkan akan Tuhannya. Lalu dikatakan Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Saudara, yang seperti ini murid-muridnya gak gitu nangkep. Mau menderita bagaimana sih maksudnya? Suasana yang sungguh-sungguh mencekam pada saat itu. Ya. Murid-muridnya gak ngerti. Katakan aku mau makan ini sebelum aku menderita. Murid-muridnya gak bisa nangkep. Tapi mereka lakukan. Seringkali saudara dan saya pun seperti itu. Kadang-kadang Tuhan punya rencana apa, kamu gak bisa nangkep. Tapi biarlah hari ini kita ngerti. Kalau kau lakukan dengan penyerahan total dalam hidupmu,
kau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita memang tidak begitu mengerti untuk kita harus melakukan sesuatu tindakan. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu sangat baik, kita bersyukur kita ikut ambil bagian dalam perkara ini. Saudara, saya teringat akan apa yang pernah kami 6 hamba Tuhan. Pada waktu itu kami pergi ke Israel. Dan saat itu Golden Gate belum bisa dimasukin para wisatawan atau para penziarah yang ke sana, belum bisa masuk. Dan sampai saat ini juga Golden Gate itu masih ada di bawah kekuasaan Palestina. Tapi ada satu firman yang mengatakan kalian harus ke sana. Harus sangat dekat di sana, kamu berdoa di sana. Karena tempat itulah tempat di mana aku akan datang untuk kedua kali. Di tempat itu membuka pintu itu. Saudara, pada saat itu kita hanya menerima firman itu. Akhirnya kita pergi ke Israel. Kita bicara-bicara dengan turnya dan beberapa tour leader yang dari Israel. Dan mereka mengatakan, tidak mungkin bisa, Bu. Ya, tidak mungkin. Karena itu daerah Palestina, kita ada di Israel, tidak mungkin. Saudara kalau ke Israel dan saudara itu di tempat gereja yang di Getsemani, itu kita bisa melihat akan Golden Gate. Ya. Tapi sebetulnya itu jauh banget, untuk ke sana itu jauh. Akhirnya kita berdoa, Tuhan, kata tour leader tidak bisa. Tapi firman Tuhan katakan bisa. Ini yang membuat sesuatu hal yang kita harus merasakan, mau percaya sama siapa. Tour leader yang dari sana mengatakan tidak bisa. Tapi waktu kita doa Tuhan bilang bisa. Ya, kita nggak tahu. Jadi akhirnya kita bicara dengan tour leadernya. Kata Tuhan bisa. Ya, tour leadernya ngomong ini hamba-hamba Tuhan rada gila. Ngerti mana, saya lebih tahu keadaan di sini. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang ngomong bisa, bagaimana itu? Bagaimana caranya bisa ke situ? Kita doa lagi. Kita doa lagi. Tuhan, kata tour leadernya nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Bisa. Sekalipun susah. Bisa. Sekalipun susah. Saya bilang, kata Tuhan bisa. Sekalipun susah. Sekarang tergantung kita mau atau tidak. Ini namanya penyerahan total. Jadi saat kita mendapatkan suatu tugas, beban, janji Tuhan. Karena kita gak mungkin hal ini. Tapi kalau Tuhan katakan bisa sekalipun sukar, tergantung dari saudara. Mau terima atau tidak. Saat itu kita berdoa, jadi bagaimana? Lalu kita katakan, kita mau sepakat dengan Tuhan. Kita mau sepakat dengan Tuhan, apapun sukarnya kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Itu keputusan kita pada saat itu. Lalu kita bicara dengan tour leadernya. Kita nggak usah semuanya, seluruh bus yang ada 10 bus pada saat itu. Enggak. Kita cuma berenam saja. Bisa enggak kamu usahakan? Kita hanya berenam saja untuk pergi ke sana. Yang lain tidak. Bisa enggak? Apa yang dikatakan tulis? Oke, kalau 6 orang saya sanggup. Tapi kalau berbes-bes saya tidak sanggup. Karena tidak bisa. Tapi kata tour leadernya, kita pakai jalan belakang. Kita nggak bisa pakai jalan yang biasa.
Ya nggak apa-apa, karena kita udah tahu sukar tapi bisa. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mempunyai pemikiran sesukar itu, saudara. Saya tidak punya pikiran sesukar itu. Ternyata saudara, kita harus berjalan di jalan yang sempit, kira-kira hanya setengah meter. Di sini lereng, di sini jalan setengah meter, di bawahnya lereng yang terus ke bawah sampai ke jalan. Tempatnya tinggi. Ya kita karena berenam semangat pada waktu pertama kali. Wis percaya, kita doa, kita perjamuan kudus dan kita jalan. Sampai akhirnya si tour leader ngomong, ini tempatnya, kita harus naik ke atas. Naiknya bagaimana? Ya naik. Gak ada tempat saudara, gak ada jalan untuk naik. Dan jalannya itu penuh dengan duri. Pohon duri yang dipakai mahkotanya Tuhan Yesus tuh. Ya. Durinya banyak sekali, itu pohonnya duri semuanya. Dan kita harus nerobos duri-duri itu untuk naik ke atas. Dan itu adalah yang dinamakan penyerahan total. Mau enggak kamu? Saya terus terang waktu itu mau menyerah. Saya bilang, kayaknya saya nggak bisa. Saya gitu. Ibu Iin sudah naik, Pak Daniel sudah naik, Pak Petrus sudah naik. Tinggal kita bertiga, saya, Pak Agung, sama Pak Yusak. Saya bilang, saya di sini aja tah. Gitu. Ya udah saya nemenin kamu, kata Pak Yusak. Pak Agung naik, lalu saya bilang ke tour leadernya, Pak mereka aja Pak, saya di sini. Gak bisa Bu, kita pulangnya gak lewat sini lagi. Jadi lewat mana? Lewat jalan lain. Ibu mau tidak mau harus naik. Saudara, saya berpikir itu kalau saya ini gelundung, udah gak tahu kemana gitu. Tapi saya percaya ada jaminan Tuhan. Jadi dalam menghadapi apapun percayalah kalau Tuhan yang berjanji dia akan jamin. Gak usah takut. Ya. Jadi pada saat itu dengan susah payah, dengan berdarah-darah, akhirnya kita bisa naik. Ya. Sampai pada saat selesai, semua bus menunggu kita di Taman Getsemani. Saya di Taman Getsemani baru ketemu sama Sofi. Waktu itu saya berangkat sama Sofi. Saya bilang, aduh Nok, untung kamu masih ketemu Mama. Belum tentu kalau misalnya hilang, gak ngerti kamu nanti dititipin siapa nanti di sana. Ya. Sungguh itu sesuatu yang namanya penyerahan total, tidak memikirkan diri sendiri. Sungguh saat itu saya udah gak mikirin diri saya sendiri. Terserahlah bagaimana Tuhan mau. Lalu keluarnya itu lewat penjagaan. Begitu kita naik itu namanya senapan terus dor di atas kita. Ya. Saya juga takut, namanya juga manusia. Tapi ujungnya kita sudah sampai, kita keluar. Kita itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa paspor, tidak bawa dompet, tidak bawa tas. Kita begini saja. Saya bilang sama tour leader, lah ini kok lewat penjagaan? Kalau kita ditanya identitasnya gimana? Itu takutnya luar biasa. Sudah begitu Tuhan katakan nanti kamu bawa batunya dan pasirnya. Saudara, saat kita bawa pasir sama batu, itu kan dikeresek. Ya nanti kalau ditanyain segala macam, udah semua pikirannya terlalu mencengkam dan menakutkan. Tapi satu perkara, bersama dengan Tuhan, itu luar biasa banget. Sampai sekarang, bukti bahwa kita sudah membuka Golden Gate. Itu batunya ada di situ tuh, di bawah ditanam
di jalanan mau naik ke lantai 3. Itu ada batunya. Itu batu Golden Gate. Sejak itu Golden Gate terbuka untuk yang lain. Saudara, demikian juga kalau kita mau melakukan penyerahan total dalam hidup saudara, ya, otomatis jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Percaya enggak? Bahwa itu waktu kita mau bayar harga, maka banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara, itu penyerahan total dan itu tidaklah hal yang mudah. Ayo kita belajar. Ya. Ayat yang ke-16. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya aku ini terakhir nih. Perpisahan dengan kamu ini terakhir nih. Ya. Sesudah itu aku tidak makan lagi. Dan kenyataannya sesudah itu Yesus tidak makan bersama-sama dengan muridnya dengan perjamuan kudus. Sudah tidak lagi. Ya. Kemudian dikatakan Yesus mengambil sebuah cawan mengucap syukur. Lalu berkata, ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Terus. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Karena ini sudah selesai. Ya. Sejak itu Yesus bangkit, Yesus nggak makan perjamuan lagi. Ya, teruskan. Sebab lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan seperti yang kamu lihat tadi di klip. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teruskan. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Saudara tahu, dikatakan Tuhan makan sehidangan dengan murid-muridnya. Hari ini kita akan membahas tentang makan sehidangan. Artinya apa? Saudara, kalau saudara itu punya sahabat karib, ya, saudara ajak, undang dia makan semeja dengan saudara. Karena apa? Karena dia adalah sahabat. Betul. Tidak mungkin kamu ini mengundang orang yang tidak kamu kenal makan sehidangan. Gak mungkin. Kalau kita sampai makan sehidangan, itu menandakan bahwa dia orang yang dekat dengan saudara. Hari ini Tuhan mengundang saudara, ya, untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Sebentar kita nanti akan bersama-sama untuk makan perjamuan kudus. Suatu cara Tuhan mengatakan, nah ini loh tubuhku, ini darahku yang aku curahkan untuk engkau. Dia lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Kita diundang makan sehidangan. Jadi ingat ya, jangan main-main di dalam makan dan minum perjamuan kudus. Ya. Anak-anak pun diperingatkan sama Oma. Ya. Jangan main-main kalau makan dan minum perjamuan kudus. Harus tahu sopan. Ya. Kalau engkau makan dengan orang pembesar, itu tidak mungkin kamu tidak sopan. Jadi harus sopan di hadapan Tuhan saat engkau makan dan minum perjamuan kudus. Karena ini lambang darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Ini lambang daripada
tubuh Yesus yang dipecahkan tadi loh, seperti roti yang dipecahkan tadi dan dibagikan. Harus mengerti betul-betul. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Yohanes 6 ayat 50 dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Saudara tahu, ini roti yang turun dari surga. Jadi setiap kali kamu memakan perjamuan kudus, kamu harus ini roti yang turun dari surga. Nanti kamu mengatakan, lah ini roti biasa. Betul. Ini adalah lambang, tindakan profetik. Kamu harus katakan, Tuhan, ini roti yang dari surga, yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini janjinya loh. Ya. Kalau saudara setiap kali makan perjamuan ini dan mengatakan bahwa roti ini adalah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau saudara makan, dikatakan saudara tidak akan mati. Masukkan dalam diri saudara. Jadi arti perjamuan dan makan perjamuan terakhir di meja sehidangan dengan Tuhan itu punya makna yang sangat luar biasa. Jangan main-main di dalam perjamuan kudus. Begitu kita pegang, kita katakan, Tuhan, ini roti yang turun dari surga. Dan kalau aku makan akan roti ini, firman-Mu mengatakan, aku tidak akan mati. Artinya ada tempat dalam kerajaan surga. Amin. Harus diingat akan hal itu. Teruskan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Coba tayangkan ayat 51. Sekali lagi kita baca ayat 51. Akulah roti hidup itu, kata Tuhan Yesus, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, kata Tuhan Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah siapa? Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Saya percaya saudara mungkin sudah berkali-kali mendengar khotbah tentang Jumat Agung. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ingat ini tidak main-main. Ingat selalu akan pengorbanannya. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah suatu dikatakan perjanjian baru, perjanjian lama dengan darah anak domba, perjanjian baru dengan darah anak domba Allah. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Tanamkan sungguh-sungguh dalam hatimu. Sesudah apa yang terjadi, Yesus berjalan menuju kepada penyerahan. Ini yang harus ada dalam hidup saudara. Jadi anak Tuhan masuk ke dalam penyerahan total. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Teruskan.
Kemudian ia menjauhkan diri dan mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Saudara, masa ini, masa pada waktu itu masa penentuan. Tuhannya sakit. Dia manusia biasa, dia punya perasaan, dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Gak tahan, gak kuat dia menghadapi akan hal itu. Mungkin saudara sudah berkali-kali dalam baca Alkitab membaca akan ayat ini. Coba hari ini saya ajak kalian tidak ngantuk dan sebenar-benar kamu itu mengerti arti yang sebenarnya daripada pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan sia-siakan. Saat-saat yang seperti itu, teruskan ayatnya dikatakan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Saudara katakan, Tuhan Yesus kok bisa takut sih? Ya bisa, karena manusia. Yesus adalah manusia biasa yang pada waktu itu dia harus menjalani itu semua. Kalau sakit dia kerasa sakit. Kalau ditampar dia kerasa sakit. Dan ada rasa ketakutan dalam dirinya. Dan dikatakan, dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Benar-benar saudara, orang kalau stres, ya, pembuluh darahnya tuh pecah. Kalau begitu orangnya stres banget ini pembuluh darah pada pecah. Ya. Dan mengeluarkan darah keluar. Ini stresnya Tuhan itu sudah pol-polan. Saking dia menahan akan segala sesuatu. Saudara, mungkin saudara merasakan ya Tuhan pasti mendapatkan kekuatan, pasti. Tapi hari ini saya mau sampaikan, jangan sakiti hati Tuhan. Belajar taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah mati begitu rupa buat saudara dan saya. Pengorbanannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Teruskan. Lalu ia bangkit dan doa dan kembali kepada murid-muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tidur. Karena duka cita, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Itu manusia. Seringkali kalau saat teduh juga ngantuk tidur. Ya. Baca Alkitab bolong-bolong. Tapi mulai hari ini belajar pengorbananmu buat Tuhan. Ya. Berani bayar harga untuk Tuhan. Kita teruskan dalam yang ketiga. Siap menghadapi tantangan dan dengan Hineni. Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Teruskan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Maka jawabnya, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Teruskan. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah semua mereka dan jatuh ke tanah. Teruskan. Terakhir. Teruskan. Ya. Ayat yang kedua. Ya, teruskan ayatnya. Tadi kan baru ayat yang kelima. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia,"
Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat 7. Maka bertanyalah pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat 8 terakhir. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Saudara, Tuhan tetap tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Kamu mau nangkap saya, oke? Murid-muridku suruh pergi, jangan kamu tangkap. Ini kepedulian Tuhan. Tuhan pasti peduli akan saudara dalam menghadapi apapun. Saudara tahu, kalau saudara saat-saat ini mendengar berita-berita di sosmed tentang perang dagang, ya, ributnya ndak karu-karuan, dolar naik, emas naik. Biasanya kalau emas naik dolar turun, sekarang ini dolarnya naik, emasnya naik. Bingung. Terus apa yang harus kita lakukan? Banyak dengar berita. Apalagi dengan keadaan teknologi yang sangat luar biasa saat ini. Dengan ada perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa dengan adanya AI dan sebagainya. Bikin bingung saudara. Tapi satu perkara kita tahu, Tuhan tidak pernah bingung dengan saudara. Amin. Kalau engkau berpegang kepada Yesus, engkau tidak akan bingung. Katakan kepada sebelahnya, siapa yang mau berpegang kepada Yesus, coba angkat tangan. Kalau engkau berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau tidak akan bingung. Apapun goncangnya dunia ini, karena itu sudah harus terjadi. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dibedakan. Amin. Orang-orang yang dibedakan. Jadi hari ini saya minta kita bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Ingat apa yang saya katakan tadi, jangan main-main dengan perjamuan kudus. Ini adalah bukti penyerahan total. Ini bukti penyerahan total dari Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Sebelumnya, ayo kita nyanyi. Kita katakan tentang Hineni, ini aku Tuhan. Saya minta pujian ini dinyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan karena kebiasaan, ya. Bukan karena kebiasaan. Tidak usah menari. Saya tidak butuh kamu menari, ya. Saya butuh kamu konsentrasi sama Tuhan. Ya. Semua anak-anak tidak perlu menari, ya. Fokus sama Tuhan. Ya. Karena kalau kamu menari juga tidak diterima sama Tuhan, karena tarian kamu hanya karena formalitas saja. Semua pemain musik, semua penari fokus sama Tuhan. Saya tidak mau main-main. Ya. Kamu harus tahu, Tuhan katakan ini roti yang turun dari surga. Dan kamu harus nyanyi dari mulut kamu, keluar dari hati. Hineni, ini aku Tuhan. Keluar dari hati, bukan karena kebiasaan. Ya. Baik kamu masih kecil, tapi kamu harus tahu pengorbanan Tuhan untuk menebus kamu semuanya. Ya. Dan kalian yang sudah dewasa, bertobat hari ini. Ya. Hargai akan pengorbanan Tuhan. Saya sangat sedih kalau kalian hanya merupakan kebiasaan di dalam makan dan minum perjamuan. Pengorbanannya tidak ternilai, saudara. Buat fokus dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya, mulai. Ini aku Tuhan.
katakan, ini aku Tuhan. Bapa, ini kami yang sudah mendengar apa yang Engkau mau dalam hidup kami.
Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami meremehkan akan arti daripada tubuh dan darah-Mu. Sedangkan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan penyerahan total yang ada dalam hidup-Mu, mengubahkan hidup kami, memindahkan kami daripada kematian kepada kehidupan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat roti ini, lambang daripada tubuh-Mu, roti dari surga yang dipecahkan untuk menebus dosa kami. Kami mau mengangkat akan roti hidup ini, lambang roti surga ini Tuhan, yang rela dipecahkan dengan penyerahan total. Kami minta pada saat ini kami makan Tuhan, biarlah kemampuan penyerahan total yang ada dalam hidup-Mu masuk dalam hidup kami. Mari saudara katakan bersama-sama saya. Tuhan Yesus, dengan kami memegang akan roti surgawi, yang mempunyai penyerahan total dalam hidupnya. Saat kami makan, biarlah penyerahan total yang ada dalam hidup-Mu masuk dalam hidup kami. Kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Percaya bahwa benih penyerahan total Tuhan berikan buat kita. Kita akan angkat cawan ini. Inilah cawan yang berisi anggur lambang daripada darah-Mu yang tercurah di atas bukit Golgota ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mau mengampuni dosa kami. Darah-Mu menghapus dosa kami. Darah-Mu membuat kami putih kembali. Darah-Mu yang membuat kami bisa mempunyai akses menuju ke surga. Terima kasih untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum bersama-sama. Kita akan terus masuk dalam pengurapan, saudara. Ialah pengurapan yang dari Tuhan akan membuat saudara dan saya dimeteraikan. Bapak, ini adalah minyak supranatural. Minyak keajaiban. Dan saat kami ada dan mengoleskan minyak ini, termeterai jadi
Dalam nama Tuhan Yesus. Ada pada mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau memberkati tangan kami, menjadi tangan yang diberkati. Apapun kegoncangan yang ada di bumi ini, Engkau akan membuat kami dibedakan. Karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjamin kami. Engkau memberkati kaki kami Tuhan. Kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau kuduskan persembahan kami. Pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami. Terimalah kami sebagai anak-Mu. Terimalah kami sebagai pahlawan-pahlawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, beri yang terbaik buat Tuhan. Maju ke depan memberikan persembahan buat Tuhan.
saudara sebelum pulang, saudara bisa turun ke bawah, nanti kita akan makan sama-sama. Dan sesudah itu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Buat saudara-saudara yang dibaptis jam 9:30, ini kan baru jam 9 kurang sedikit ya. Setelah makan bisa ke Kesambi karena kita akan ada acara baptisan ya buat anak-anak yang dibaptis. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengingat akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami mengingat akan kasih-Mu. Kami mengingat akan penyerahan total-Mu Tuhan. Dan buat itu semua terimpartasi dalam hidup kami. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih buat fellowship yang Kau berikan buat kami sehingga kami boleh makan bersama-sama, berfellowship satu terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau akan memberkati semua perjalanan kami dengan anugerah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.